Oke. Halo semua, warga Kelurahan Amborawang Darat. Apa kabarnya hari ini? Salam sejahtera dan semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya, Larry Wicaksono, dari tim KKN Amborawang Darat. Kali ini, saya akan memberikan penyuluhan singkat mengenai pencegahan COVID-19 di era new normal. Apa saudara-saudara sekalian sudah tahu tindakan-tindakan apa saja yang sangat penting dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19, atau baru mengetahui sedikit dan ingin tahu lebih lengkap lagi? Kalau begitu, saksikan penyuluhan ini sampai selesai ya. Untuk mencegah penularan COVID-19 di era new normal ini, kita semua cukup mengingat 3 prinsip pencegahan berikut ini dengan benar. Yang pertama, menjaga kebersihan tangan dengan benar. Kedua, cara memakai masker untuk mencegah penularan. Ketiga, perilaku pencegahan penularan COVID-19 di dalam dan di luar ruangan. Baik, yang pertama kita bahas dulu menjaga kebersihan tangan dengan benar. Pertama, kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tindakan ini adalah tindakan yang paling efektif. Tentu saja dengan teknik 6 langkah mencuci tangan yang benar. Sudah pada tahu kan 6 langkah mencuci tangan yang benar? Sebelumnya ada di postingan saya. Bisa dicek ulang di grup Kelurahan Amborawang Darat. Lalu, untuk antiseptic hand sanitizer, kita sudah pasti tidak asing dengan pembunuh kuman yang satu ini. Nah, ternyata pemakaian hand sanitizer kurang efektif bila dibandingkan mencuci tangan dengan air mengalir, sebab masih meninggalkan sisa virus di tangan. Lalu kapan kita harus memakai hand sanitizer? Ternyata hand sanitizer ini efektif bagi mereka yang berpergian jauh ataupun sulit menemukan tempat cuci tangan. Misalnya, pengendara transportasi umum dan jasa pengiriman barang. Kemudian pekerja di kebun dan para petani. Bisa juga para nelayan dan para pekerja yang mata pencahariannya di laut. Dan bekerja di lokasi seperti pertambangan dan pekerjaan lainnya. Tindakan ini efektif biasanya digunakan untuk membersihkan tangan sebelum makan. Nah, tapi tetap ingat ya, gunakan alat makan, karena penggunaan hand sanitizer ini masih meninggalkan sisa kuman di tangan kita. Jadi, untuk menghilangkan sisa virus di tangan, segeralah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua adalah penggunaan masker untuk mencegah penularan. Ingat selalu untuk mencuci tangan sebelum memakai masker. Kemudian, usahakan tidak menyentuh bagian dalam masker, sebab akan mengotori bagian dalam masker. Jadi, jika ingin memasang masker, cukup pegang bagian belakangnya saja, atau pegang bagian talinya. Kemudian, pemakaian masker kain yang biasa dipakai untuk orang awam hanya berlangsung selama 4 jam, maksimal 4 jam, dan untuk selanjutnya dianjurkan bawa masker cadangan apabila saudara-saudara bekerja di luar rumah lebih dari 4 jam. Kemudian, jangan pernah turunkan masker ke dagu. Mengapa? Karena bagian dagu dan leher ini merupakan daerah yang terekspos ataupun terpapar virus. Saat kita turunkan, maka bagian dalam masker akan tercemar. Lalu masker itu kita naikkan ke mulut dan hidung. Akibatnya, mulut dan hidung kita malah terpapar virus. Jadi, kalau kita misalnya makan ataupun minum dan kita lakukan, cukup melepas masker seluruhnya. Kemudian, masker yang kita lepas harus kita lipat ke dalam dan disimpan ke tempat yang bersih. Kemudian, pencegahan penularan COVID-19 di dalam ataupun luar ruangan. Pertama, jaga kebersihan ventilasi ruangan, agar udara yang terkontaminasi virus tidak terjebak dalam ruangan. Nah, ini penting sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 melalui udara.
melalui penelitian WHO bahwa penularan COVID-19 sekarang bisa melalui udara, jadi kita perlu menjaga kebersihan ventilasi ruangan agar udara itu tidak terjebak dalam ruangan dan malah mengganggu kesehatan pernapasan kita. Kemudian, untuk para pekerja, baik di luar dan di dalam lapangan, selalu ingat bersihkan peralatan kerja sebelum dan sesudah bekerja, terutama yang di lapangan seperti petani, nelayan, dan juga pekerja lokasi tambang untuk membersihkan alat-alat kerja mereka selalu, sebelum maupun sesudah bekerja. Kemudian, hindari terlalu sering bertukar alat kerja dengan rekan kerja kita. Jadi dianjurkan untuk kita untuk membawa peralatan kerja masing-masing. Karena kita tidak tahu apakah peralatan rekan kerja kita itu terkena percikan air liur atau tidak. Kemudian, apabila kita bertukar peralatan kerja atau memegang peralatan kerja yang belum dibersihkan, ingat selalu untuk mencuci tangan kita. Yang terakhir, untuk menjaga kesehatan saat bekerja, jika merasa kurang sehat, segeralah beristirahat. Sebab kalau kita merasa kurang sehat, kita akan cenderung kurang fokus. Akibatnya kita juga kurang waspada dan juga kita kurang memperhatikan protokol kesehatan. Lalu kemudian, penerapan physical distancing untuk pekerja dalam ruangan bisa menggunakan face shield ataupun sekat meja dan ruangan untuk membatasi diri dan tidak melakukan kontak langsung dengan rekan kerja yang lain. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan di grup Kelurahan Ambaralang Darat untuk dibahas. Salam sehat.